Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di ladang cabai milik saya yang sudah terserang hama dan penyakit yang cukup serius dan juga berbahaya serta bisa mengakibatkan gagal panen dan mengalami kerugian. Nah, apa sajakah itu? Silakan simak video lengkapnya. Selamat pagi teman-teman. Nah, pagi hari ini saya sedang berada di ladang cabai saya untuk melihat tanaman cabai serta menganalisa hama dan penyakit yang nampak karena tanaman cabai ini sudah berbuah lebat dan sebentar lagi akan panen pertama. Jadi sangat rentan diserang oleh berbagai penyakit serta hama yang bervariasi dan bahkan tak terduga yang muncul. Nah, baru saja masuk lahan saya menemukan cabai yang masih segar dan hijau berjatuhan. Kemudian saya kumpulkan terlebih dahulu dan kemudian saya berlanjut mengitari bedengan untuk menemukan masalah-masalah atau kendala apa yang terjadi pada tanaman tersebut. Banyak buah yang berjatuhan dan saya berinisiatif untuk mengumpulkannya serta nantinya menganalisa singkat sendiri sesuai yang telah saya pelajari untuk kemudian saya konfirmasikan ke pakarnya yang lebih ahli nantinya. Setelah saya berjalan mengitari lahan dan mengumpulkan beberapa buah cabai yang jatuh, berikut faktor apa saja yang menjadi penyebabnya dan penanganan yang tepat agar tanaman cabai tersebut berbuah bagus dan maksimal. Yang pertama, serangan hama tikus. Nah, ini terlihat dari buah cabai yang jatuh terdapat bekas gigitan seperti ini. Hama tikus merupakan salah satu hama yang sangat merugikan petani. Tikus cenderung menyerang tanaman pada malam hari. Sifat tikus yang cerdik menyebabkan berbagai jenis perangkap tikus tidak dapat optimal untuk mengendalikan tikus. Hama tikus mampu belajar dari pengalaman yang dilalui oleh tikus lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dia dapat menyerang batang buah serta buahnya juga. Hal ini tentu menyebabkan kerugian yang tinggi bagi petani. Komunikasi antar kelompok tikus dan kemampuan belajar yang unik menyebabkan hama tikus cenderung sulit untuk diberantas dengan teknik biasa dan monoton. Untuk itu dibutuhkan kombinasi perlakuan, baik secara dari segi teknis yang meliputi penggunaan alat-alat mekanis dan non-teknis, agar dapat mengendalikan hama tikus yang ada di persawahan atau lahan pertanian. Pengendalian hama tikus dilakukan secara berkelanjutan, karena keberadaan hama tikus terkait dengan tempat tinggal atau tempat berkembang biak dan sumber makanan. Yang kedua, busuk buah. Nah, ini ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama akibat terinfeksi bakteri dan kedua akibat serangan lalat buah. Nah, kita akan membahas pertama busuk buah akibat terinfeksi bakteri. Busuk bakteri adalah busuk basah yang disebabkan oleh serangan bakteri. Busuk bakteri bisa terjadi pada buah cabai muda atau cabai hijau dan buah cabai yang sudah matang atau merah. Ringkasan awal serangan bakteri Erwinia carotophora biasanya dimulai dari tangkai dan kelopak buah. Akan tetapi infeksi dapat terjadi pada bagian mana saja dari buah yang terluka. Bakteri ini menyerang bagian dalam buah dan merusak jaringan buah hingga menjadi keras dan berair keruh. Buah busuk dimulai dari bagian ujung buah dan panjang sampai batas bagian atas daging buah membusuk. Buah busuk dimulai dari bagian ujung buah dan panjang sampai batas bagian atas daging buah membusuk. Buah yang akan disimpan tetap seperti kantung yang berisi udara. Lama-kelamaan cairan keruh dalam buah ini akan menetes perlahan-lahan sampai habis. Setelah cairan tersebut habis, kulit buah akan mengering dan tetap transparan. Penyakit ini dikenal juga dengan nama penyakit lodoh. Nah, solusinya bisa menyemprotkan bakterisida dengan dosis dan cara yang tepat. Contoh bakterisida misalnya agrimicin, agrep, kuproxat, atau dengan aplikasi PGPR dan trichoderma. Selanjutnya, busuk basah buah cabai akibat serangan lalat buah. Selain busuk basah karena serangan bakteri, busuk basah buah cabai juga disebabkan oleh serangan hama lalat buah. Lalat buah ada yang suka menyerang buah-buahan berwarna kuning kecoklatan dan suka mirip dengan tawan atau lebah. Lalat buah betina dewasa akan siap menyimpan telur-telurnya di dalam cabai. Telur-telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas dan menjadi larva. Larva lalat buah akan bertahan hidup di dalam buah inangnya dengan memakan daging sampai menjadi lalat buah dewasa.
Lalat buah menyerang buah cabai yang masih muda, juga buah cabai yang sudah matang. Serangan awal lalat buah akan terlihat dengan ciri-ciri pada tangkai buah, ujung buah, atau bagian tengah buah cabai menguning. Jika diperhatikan dengan seksama, maka ada lubang kecil pada buah cabai yang menguning tersebut. Buah cabai yang terserang akan membusuk, sedikit berair dan rontok. Jika buah cabai dibelah berbentuk larva, lalat buah yang berbentuk seperti ulat-ulat kecil berwarna putih. Serangan yang terjadi pada buah cabai muda atau cabai hijau kadangkala menyebabkan buah gugur sebelum telur lalat buah menetas. Sementara serangan pada buah cabai yang sudah tua atau matang, biasanya buah akan bertahan sampai telur menjadi larva sebelum akhirnya gugur. Nah, pengendaliannya bisa melakukan pemasangan perangkap lalat buah, penyemprotan insektisida berbahan aktif Profenofos plus metomil atau dimethoate plus metomil. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada saat lalat buah aktif, yaitu pagi hari sebelum matahari terik. Nah, ketiga, serangan pate. Kondisi lembab yang disebabkan musim penghujan menjadi medium yang ramah bagi pertumbuhan patogen. Dalam kasus tanaman cabai, patogen Colletotrichum sp menjadi momok bagi sebagian petani, karena dapat menimbulkan penyakit antraknosa atau yang familiar disebut pate. Nah, kita dapat mengatasinya dengan menggunakan Simoxanil, merupakan fungisida sistemik yang berfungsi sebagai penyembuh dan pelindung. Cara kerja fungisida sistemik yakni merasuk ke jaringan dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Dengan demikian, fungisida dapat menghambat perkembangan patogen ke titik spesifik. Namun patogen yang terus-menerus terkena paparan senyawa yang memiliki sasaran bunuh spesifik seperti fungisida sistemik akan memunculkan sifat ketahanan. Ketahanan patogen bisa dihindari dengan melakukan aplikasi secara bergantian antara fungisida sistemik dan fungisida kontak. Mencampur keduanya yakni fungisida sistemik dan fungisida kontak juga bisa dilakukan. Dalam hal ini, Simoxanil sebagai fungisida sistemiknya dan Mancozeb sebagai fungisida kontaknya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Silahkan klik like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.